Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau update lagi tanaman cabai saya yang menggunakan polybag ya teman-teman. Oke, dan untuk video kali ini saya baru bisa update lagi tentang pertumbuhan tanaman cabai saya yang menggunakan polybag setelah 36 hari pindah tanam ke polybag ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk cuaca pada sore hari ini lumayan cerah ya teman-teman. Yang sebelumnya pada pagi hari itu mendung dan terjadinya gerimis ya teman-teman. Oke, dan untuk cuaca 4 hari ke belakang itu cuacanya hujan terus ya teman-teman. Hujan, gerimis, dan dicampur dengan angin barat ya teman-teman, angin kencang. Dan beginilah kondisi tanaman cabai rawit kaliber saya sejak 36 hari pindah tanam ke dalam polybag ya teman-teman, yang artinya tanaman cabai kaliber saya sudah memasuki fase generatif atau fase pembungaan ya teman-teman. Bisa kita lihat seperti ini, dan ini adalah calon-calon bakal bunganya ya teman-teman. Seperti ini kondisi calon bakal bunganya, sudah memasuki fase generatif ya teman-teman, bisa kita lihat. Dan untuk pada pucuk atau tunas barunya itu terjadi keriting daunnya, gejala-gejala keriting daun seperti ini kondisi pucuknya. Untuk daunnya sendiri tidak melebar atau tumbuh dengan sempurna ya teman-teman, kita bisa lihat seperti ini. Dan ini bisa disebabkan oleh faktor serangan hama pada masa musim penghujan seperti ini ya teman-teman. Bisa juga dengan kutu kebul atau tungau-tungau yang biasa berkembang pada sore hari menjelang malam ya teman-teman, yang mereka itu berada di sekitar pucuk-pucuk daun atau tunas-tunas yang baru ya teman-teman. Oke, dan untuk kondisi daunnya sendiri seperti ini, gejala-gejala keriting daunnya atau terjadinya stres pada tanaman cabai rawit kaliber saya ya teman-teman, karena faktor cuaca 4 hari sebelumnya diguyur hujan, gerimis, dan dicampur angin kencang ya teman-teman. Alhamdulillah tanaman cabai saya masih kuat dan berdiri kokoh ya teman-teman. Oke, dan untuk batangnya sendiri kita bisa lihat kondisi batang utamanya sudah mulai ada perubahan juga ya teman-teman, membesar. Dan saya pelihara 5 cabang utama ya teman-teman. Ini cabang utamanya, dan ini rempelan-rempelan cabang tunas-tunas yang baru. Kita bisa hitung 1, 2, ini untuk pucuk daunnya, ini 1, ini 2, dan ini adalah yang ketiga ya teman-teman. Dan ini adalah pucuk atau tunas barunya 3, dan ini adalah yang keempat ya teman-teman, dan ini kelima. Saya pelihara dari cabang ke cabangnya saja ya teman-teman. Saya tidak menggunakan sistem pemotongan pada pucuk tanaman cabai rawit kaliber saya ya teman-teman. Oke, dan juga ada juga yang mengalami keriting atau virus Gemini ya seperti ini. Kondisinya itu kerdil, macet pertumbuhannya ya teman-teman. Dan untuk masa musim penghujan sendiri cepat terdapat atau muncul gulma-gulma seperti ini ya teman-teman. Cuacanya juga lembab, dingin. Dan untuk penanganan tanaman cabai yang mengalami keriting seperti ini atau stres terhadap faktor cuaca lembab ekstrim ya teman-teman, kita bisa
melakukan penanganan seperti pemberian asam amino agar tanaman cabai kita kembali sehat dan tidak stres lagi ya. Seperti ini kondisi daunnya menggulung, keriting, atau kita bisa benahi unsur media atau pH tanam media tanam kita ya teman-teman. Oke, ada juga yang beberapa baru pindah tanam sekitar 8 hari yang kemarin ya teman-teman, dan juga sudah muncul tunas-tunas air. Kita belum sempat melakukan pemangkasan tunas air ya. Seperti ini tunas-tunas air yang nantinya kita akan melakukan pemangkasan agar nutrisinya terfokuskan semua terhadap batang utamanya saja ya teman-teman. Oke, dan ada sekitar 26 polybag ya teman-teman, sekitar 26 tanaman cabai. Saya memiliki lahan yang terbatas. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya update atau review pada perkembangan tanaman cabai kaliber saya ya teman-teman. Nantikan perubahan atau pertumbuhan selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Salam satu akar, salam petani rumahan.